Baik, selamat malam. Jadi kita di sini akan mempresentasikan hasil final project dari digital marketing. Di sini disusun oleh yang pertama ada Fawaz Fatihul, kedua ada Kevin Rahmadani, itu saya sendiri, ada Akmal Fauzan, Raffi Akbar, dan juga Akil Hibatullah. Oke, baik, mari kita mulai untuk presentasinya. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu kami membahas studi kasus yaitu Halodoc itu sebagai pionir health tech di Indonesia pasca pandemi. Yang kedua adalah layanan konsultasi dokter online, pembelian dan pengantaran obat, serta booking rumah sakit atau klinik dan lab home service. Untuk tujuan laporannya sendiri yaitu analisis strategi digital untuk meningkatkan yang pertama yaitu brand awareness, yang kedua akuisisi pelanggan, dan ketiga yaitu retensi dan loyalitas pengguna. Singkatnya saja, profil Halodoc sendiri yaitu didirikan pada tahun 2016 oleh Jonathan Sudarta dengan misi yaitu menyederhanakan akses layanan medis digital. Dengan layanan utama yaitu konsultasi dokter online 24/7, merupai chat, voice, dan video. Yang kedua ada layanan antar obat terintegrasi dengan apotek. Yang ketiga ada booking rawat jalan dan integrasi BPJS. Dan yang terakhir ada home laboratory service. Pada analisis pesaing, Halodoc sendiri mempunyai tiga pesaing yang ketat, yaitu Halodokter sebagai market challenger, di mana fokus edukasi dan komunitas artikel kesehatan dan jangkauan integrasi masih di bawah Halodoc. Yang kedua ada Klik Dokter, yaitu sebagai market followers, afiliasi Kalbe Farma yang unggul di distribusi farmasi, namun integrasinya layanan kesehatan lebih terbatas. Yang ketiga ada Good Doctor, atau pada bagian strategic partnernya, di mana keunggulan ekosistem Grab namun mitra medis dan cakupan layanan masih di bawah Halodoc. Pada analisis channel digital saat ini, Halodoc yaitu mempunyai media sosial berupa IG, Facebook, YouTube, konten edukatif, live dan Q&A, serta tutorial aplikasi. Yang kedua ada blog dan SEO, di mana notifikasi dan reminder dalam hal aplikasi. Terus untuk Alo Dokter sendiri, ya Alo Dokter, Klik Dokter, dan Good Dokter, di mana Alo Dokter mempunyai storytelling dan kuis interaktif. Yang kedua, Klik Dokter mempunyai promosi farmasi berupa blog dan SEO untuk produk farmasi. Dan yang ketiga, untuk Good Dokter, promosi omni-channel via ekosistem Grab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk analisis SWOT-nya dari strength, yaitu layanan komprehensif 24/7, UI UX yang mudah, jaringan mitra yang luas. Lalu untuk weakness-nya, penetrasi ke daerah terpencil, terbatas, ketergantungan pada infrastruktur digital. Lalu untuk opportunities-nya, meningkatnya literasi kesehatan digital, potensi kolaborasi dengan institusi dan pemerintah. Lalu untuk threats, persaingan ketat dan regulasi kesehatan digital yang kian ketat. Next. Lalu untuk yang strategi SEOT yang strength opportunities, edukasi publik via media sosial, blog, dan webinar. Lalu untuk weakness opportunities, kerjasama dengan pemerintah daerah untuk penetrasi perdesaan. Lalu untuk strength traits, optimasi UI UX dan kampanye branding kreatif untuk diferensiasi. Lalu untuk weakness traits, tingkatkan efisiensi operasional, kemitraan strategis dengan regulator penyedia teknologi. Lalu untuk tujuan campaign, awareness, pre-campaign, yaitu bangun pemahaman telemedicine dan brand Halodoc. Lalu untuk conversation dan acquisition, yaitu campaign satu, dorong download aplikasi dan registrasi pengguna baru. Lalu untuk retention dan monetisasi, campaign 2, yaitu retargeting dan promo untuk meningkatkan repeat order. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada target pasar dan KPI, yang dimana dari target itu ada demografi. Dan demografi itu terdiri dari usia 20 sampai 45 tahun, urban dan melek digital. Lalu di geografi ada Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Lalu psikografi ada gaya hidup sibuk dan menghargai efisiensi. Lalu KPI bertahapnya ada awareness, dari awareness, reach, dan impression, lalu acquisition, intel, registrasi baru, dan retention, conversion rate, repeat order, dan active user.
Baik, lanjut ke ide pre-campaign-nya. Di sini untuk temanya kita memberikan ide kenali telemedicine. Durasinya yaitu 1 sampai 14 Juli 2025. Kanalnya di sini kita mengacu kepada Instagram, TikTok Ads dengan budgetnya 6 juta, lalu ada di email marketing dengan budget 4 juta. Tujuan ini adalah untuk mengedukasi konsep telemedicine dan persiapan audiens untuk mengenali aplikasi dari Halodocs. Lanjut untuk ide campaign 1, sebelum itu kan pre-campaign, lalu masuk ke campaign 1 dengan tema konsultasi sehat hidup lebih mudah. Di situ durasinya yaitu 15 sampai 15 Agustus, 15 Juli sampai 15 Agustus, tepat 1 bulan 2025. Untuk kanalnya yaitu Google Display, itu adalah Google Ads, lalu IG, FB Ads, senilai 15 juta. Untuk influencer juga kami gandeng senilai 10 juta, dan targetnya ini adalah untuk mendorong audiens ataupun user mendownload sebuah aplikasinya dan juga sign up pada aplikasi yang sudah diciptakan oleh Halodocs itu sendiri. Dan untuk yang ide campaign 2 itu memberikan tema tetap sehat tanpa ribet. Durasinya itu adalah 16 Agustus sampai 15 September 2025. Kanalnya adalah SEM 7 juta, ini Google Ads juga, retargeting 5 juta. Ini adalah orang lama yang sudah pernah memakai aplikasi Halodocs itu, lalu kita call kembali untuk memakai aplikasinya dan juga membeli produk untuk di Halodocs itu. Lalu TikTok Ads 3 juta. Dan untuk targetnya itu reaktif pengguna pasif, itu yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga repeat transaction. Nah, untuk matriksnya seperti ini. Jadi di pre-campaign itu fokusnya pada TikTok Ads dan juga marketing, email marketing. Durasinya sama-sama sekitar kurang lebih 1 minggu itu ya. Untuk budgetnya 3 juta di TikTok dan IG, 2 juta untuk email marketing. Total budgetnya sekitar 6 juta dan 4 juta untuk email marketing. Itu totalnya. Per minggunya yaitu yang 3 juta dan 2 juta ini. Untuk KPI-nya adalah engagement yang di sosial media, yang di marketing, open rate dan CTR. Untuk campaign pertama ada di IG dan Facebook Ads minggu 3 sampai 6 Juli. Budget mingguannya 3,75 juta dan total budgetnya selama 1 bulan itu adalah 15 juta. Untuk KPI-nya adalah install aplikasi dan juga CTR. CTR itu adalah target penginstalan sebuah aplikasi total pada usernya itu sendiri. Untuk influencer juga di yang kedua dengan budget 2,5 juta dan total keseluruhan adalah 10 juta. KPI-nya adalah meningkatkan followers dan juga brand awareness dari Halodocs. Lalu yang terakhir ada campaign kedua, SEM, Search Engine Marketing, dengan budgetnya adalah 1,75 juta per minggunya itu, dan total keseluruhannya adalah 7 juta rupiah untuk KPI conversion pembelian. Dan yang kedua ada retargeting dengan budgetnya 1,25 juta per minggu, lalu dengan total per bulannya 5 juta. Target KPI adalah conversion, penjualan dan juga retention. Pembelian ulang dari user-user lama yang sudah pernah melakukan sebuah pembelian di Halodocs ataupun akses promo di Halodocs. Lalu yang ketiga ada TikTok Ads dengan budget per mingguan 0,75 atau 750.000 dengan per bulannya adalah 3 juta. Untuk KPI-nya adalah CTR dan juga promo klik yang ada di aplikasi Halodocs setelah user ataupun audiens menginstal dari aplikasi Halodocs itu sendiri di Play Store ataupun App Store. Nah, untuk ini dilanjutkan oleh rekan saya, Akil. Oke, nah selanjutnya yakni bagian timeline dan aktivitas pada minggu pertama sampai ke minggu kedua, yakni aktivitasnya yakni edukasi dan pre-campaign dilakukan di Instagram, TikTok, dan email. Lalu untuk minggu ketiga sampai ke-6 dilakukan launching campaign 1, yakni iklan dan influencer tadi yang sudah disebutkan oleh Kevin. Dilanjutkan dengan minggu ke-7 sampai minggu ke-10, yakni dilanjutkan dengan campaign kedua, yakni dilanjut dengan SEM dan seperti marketing dan promo. Minggu ke-11 dilanjutkan dengan evaluasi hasil dan penyusunan laporan. Next.
Nah, kesimpulannya, campaign Digital Halodoc dirancang untuk menjangkau target pasar usia produktif yang membutuhkan sosial kesehatan, praktis, dan cepat. Strategi ini memperkuat brand awareness, menarik pengguna baru, serta mendorong loyalitas melalui promosi dan edukasi terarah. Sarannya, untuk kecakupan yang lebih luas, Halodoc sebaiknya mulai mengembangkan segmentasi konten berdasarkan wilayah dan preferensi pengguna, serta menambah fitur gamifikasi dalam aplikasi untuk meningkatkan engagement. Nah, ini daftar pustaka yang kami ambil dalam pembuatan laporan tadi. Next. Ini untuk lembar kontribusinya. Next. Baik, ini adalah campaign dari kita, yakni teman hidup sehat yang bisa diandalkan. Next. Oke, baik. Itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Bila ada salah kata ataupun lainnya gitu, mohon maaf gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.